Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini masih pelajaran yang ke-8 tentang asyik bisa membaca surat Al-Kautsar. Untuk pertemuan kali ini kita membahas yang poin C dan D. Menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Setelah kamu pandai membaca dan menulis surat Al-Kautsar, maka mari kita berlatih untuk menghafalkan surat Al-Kautsar tersebut. Caranya bagaimana? Dengan membaca secara berulang-ulang. Semakin sering kalian membacanya, maka semakin cepat kalian menghafalnya. Faizat contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Diulangi sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Diulangi sekali lagi, minimal 3 kali. Inna a'tainakal kautsar. Dilanjutkan membaca ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Jika sudah hafal, kita teruskan pada ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jika sudah hafal, semuanya disambung semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Untuk materi selanjutnya adalah tentang makna surat Al-Kautsar. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 3. Karena diturunkan di Mekah, surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah. Al-Kautsar sendiri diambil dari ayat yang pertama. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Ada yang juga arti nama salah satu sungai di surga. Surat Al-Kautsar berisi tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang pertama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Kenikmatan tersebut diantaranya keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, rezeki, orang tua yang penyayang, sahabat yang baik, dan lain sebagainya. Termasuk juga sehat. Kalau punya uang banyak tapi nggak sehat, sakit-sakitan, ya apa gunanya? Itu termasuk nikmat. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan berkurban. Fasholli, dan sholatlah, li rabbika wanhar, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sebagaimana yang kita pelajari di semester awal, sholat wajib ada 5 waktu, yaitu sholat fardu atau yang biasa disebut sholat rawatib. Sholat wajib ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah rakaat keseluruhannya ada 17. Kalau sholat subuh waktunya kapan? Sholat subuh waktunya pagi hari atau setelah munculnya fajar.
Sholat zuhur, waktunya siang hari atau setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Yang ketiga, sholat asar, waktunya sore hari. Yang keempat, sholat maghrib, waktunya terbenamnya matahari. Sholat isya, waktunya adalah malam hari. Selain perintah untuk menjalankan sholat juga berkurban. Berkurban ini dilakukan sekali setahun, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Pak Izzat ulangi lagi, berkurban dilakukan setiap tahun sekali, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman. Dikatakan oleh salah satu kiai, kalau rezekinya mampet, kalau tidak punya uang, sholatnya ditemeni. Wes temen pak, sholatnya pak, wes 5 waktu. Tapi diingat-ingat lagi, sholatnya khusyuk opo gak? Sholatnya guyonan opo? Senggol-senggolan? Opo? Jenggur-jengguran? Opo? Temenan? Nah, harus diperhatikan. Adapun berkorban merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur karena kita diberi rezeki oleh Allah. Orang yang tidak mau bersedekah dengan cara berkorban, maka ia termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur langsung diancam oleh Allah. Dalam salah satu firman-Nya Allah bersabda, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian semua bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah rizkinya. Jika kamu tidak mau bersyukur, maka langsung diancam oleh Allah. Siksaku itu sangat pedih besok di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur. Bagaimana ancamannya? Yaitu kenikmatan yang mereka terima akan terputus. Lah tadi kan wis nikmate terputus, kemudian diancam, disiksa di neraka. Lah apa saja nikmatnya? Contohnya, jika sehat, badan kita sehat tapi tidak mau sholat, ataupun kita mempunyai uang, kaya, tapi tidak pernah berkurban. Jangankan berkurban, bersedekah mau tidak pernah. Maka apa yang terjadi? Kenikmatan kesehatan dan rizkinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bersyukur juga akan mendapatkan siksaan dari Allah. Bisakah kalian hidup di dunia ini sendirian? Tentu tidak bisa kan? Makanya setiap manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial. Karena kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan orang tua, saudara, teman, dan tetangga. Dengan mereka lah kita saling membantu. Makanya kita hendaknya selalu bersyukur. Salah satunya dengan peduli sesama, yaitu dengan saling membantu. Bagaimana caranya peduli sesama? Peduli sesama bisa dilakukan dengan memperhatikan nasib orang lain. Pasti di dunia ini nasibnya orang itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Oleh karena itu, sing pinter, yang bantu sing kurang. Artinya, bantu belajarnya. Bukan dibantu nyontoi. Yang kaya atau membantu yang miskin. Bisa dengan bersedekah atau diberikan pekerjaan. Nanti dikasih upah. Ada yang senang, ada yang susah. Yang senang membantu yang susah, dihibur hatinya biar juga ikut senang. Ada yang sakit,
ada yang sehat. Yang sakit dijenguk oleh yang sehat. Jangan sampai yang sakit ini drop, tambah drop sakitnya, nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillah. Sikap peduli sesama itu juga disebut dengan sikap empati. Artinya apa? Yaitu kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika ada teman yang sakit, maka kita ikut merasakan sakitnya. Maksudnya bagaimana? Ikut-ikutan loro ya, jangan. Maksudnya ikut merasakan sakitnya itu dengan kita menjenguk ke sana, memberikan semangat, motivasi supaya cepat sehat. Jika ada saudara yang susah, kita juga ikut merasakan susahnya. Terus mosok merasakan susahnya terus duit dibuat kabeh akhirnya jadi ikut-ikut susah. Ya enggak gitu. Kalau ada teman yang susah, ada saudara yang susah, kita menghiburnya. Diajak bermain, diajak kemana, gitu. Sehingga nanti susahnya menjadi hilang. Kalau sudah begitu, kita tergerak untuk segera membantunya. Peduli sesama itu termasuk sikap terpuji. Orang yang tidak peduli pada sesamanya berarti memiliki sikap acuh tak acuh. Ia tidak tahu bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk rajin berbagi karena di dalam harta kita ada hak fakir miskin. Jika kita tidak peduli pada fakir miskin, kita akan berdosa karena tidak memberikan hak mereka. Oleh karena itu, maka lihatlah sekeliling kita. Adakah tetanggamu yang perlu dibantu? Adakah saudaramu yang perlu dibantu? Adakah temanmu yang perlu dibantu? Jika ada, segera membantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuanmu, jangan sampai sok-sokan. Sampai kayak istilahnya kalau orang Jawa itu ojo koyok lilin. Membantu penerangan orang lain, membantu orang-orang sekitarnya, tapi membakar dirinya sendiri. Mungkin segitu saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.